Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sirah nabawiyah, keadaan bangsa Arab hingga kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkah dan bangsa Quraisy. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang datang ke Mekah dan meninggalkan istri dan anaknya, yaitu Sayyidah Hajar dan Ismail, di Mekah, di tempat yang gersang, di tempat yang tidak terdapat air pada waktu itu. Nabi Ibrahim mengutus istri dan anaknya di Mekah dan meninggalkannya di sana atas perintah Allah. Tujuan Nabi Ibrahim ingin mendirikan tempat untuk menyembah Allah semata dan tempat untuk berdakwah, yaitu di Mekah. Pada saat itu Nabi Ibrahim memiliki anak yang masih kecil, yang setelah sekian lama tidak dikaruniai anak, ketika memiliki anak yaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkannya di tempat yang tandus dan gersang, yaitu di Makkah. Allah memberikan keberkahan. Allah mengalirkan air Zam-Zam untuk keluarga Nabi Ibrahim, yaitu untuk Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail. Ismail kecil pada saat itu. Air Zam-Zam sampai saat ini bisa dinikmati oleh seluruh manusia. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail selalu menurut kepada perintah Allah meskipun itu berat, yaitu akan disembelih. Nabi Ismail tegar. Nabi Ibrahim pun melaksanakan apapun perintah Allah. Hingga akhirnya Allah mengganti seekor domba yang gemuk sebagai ganti Nabi Ismail ketika hendak disembelih. Maka yang disembelih bukanlah Nabi Ismail, akan tetapi yang disembelih adalah seekor domba. Yang pada saat ini kita melakukan ritual seperti ini pada saat Hari Raya Idul Adha, yaitu kita berkurban seekor domba atau kambing atau sapi atau unta. Kita mengorbankannya ikhlas karena Allah. Allah memberkahi keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ibrahim ini banyak sekali yang menjadi nabi, sedangkan nabi-nabi yang lain tidak memiliki kemuliaan seperti ini. Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Ishak dan Ismail. Dari keturunan Ismail, Nabi Ibrahim memiliki keturunan yang mulia, yang nantinya menjadi juru pintu atau yang melayani Ka'bah dan peziarahnya. Nabi Ismail memiliki keturunan-keturunan yang sebagian besar tidak ada yang menjadi nabi. Hanya satu saja keturunan dari Nabi Ismail yang menjadi nabi, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail, salah satunya adalah Adnan. Adnan ini memiliki banyak keturunan. Di antaranya adalah Fihr. Fihr bin Malik yang terkenal dengan kecerdasannya. Fihr bin Malik ini kita menyebutnya dengan Quraisy. Keturunan Fihr bin Malik nanti yang kita sebut sebagai Bani Quraisy atau kaum Quraisy. Kaum yang melayani Ka'bah dan para pengunjungnya, para peziarahnya. Salah satu keturunannya lagi adalah Qusay bin Kilab, pemimpin yang ditaati.
pemegang kunci Ka'bah, pengurus Zamzam, dan penanggung jawab makanan untuk peziarah Ka'bah. Qusay memiliki putra yang cerdas, yaitu Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki putra Hashim. Hashim ini adalah pemimpin kaum, terkenal arif dan bijaksana, cerdas dalam memimpin dan mengendalikan kaumnya. Hashim memiliki putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah putra dari Hashim yang terkenal kepemimpinannya, karena memang Abdul Muthalib ini arif bijaksana dan ada peristiwa besar pada saat kepemimpinan Abdul Muthalib yang menjadikan nama Abdul Muthalib selalu dikenang, yaitu dialog antara Abdul Muthalib dengan Raja Abraha. Bangsa Quraisy sangat terkenal dengan keturunan, kepemimpinan, kefasihan dalam berbahasa Arab, akhlak dan keberaniannya. Muncul ajaran berhala di Mekah dan suku Quraisy. Suku Quraisy pada awalnya berpegang teguh pada ajaran tauhid, ajaran yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang tidak menjadikan sesembahan selain Allah, tidak menjadikan berhala sebagai sesembahan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga ada seorang yang bernama Amr bin Lu'ay, orang yang merubah ajaran tauhid menyembah Allah pada ajaran kemusyrikan, menyembah pada selain Allah. Amr bin Lu'ay suatu ketika bepergian ke Syam dan melihat penduduknya menyembah patung. Ia membawa beberapa patung ke Mekah dan memerintahkan orang-orang untuk menyembahnya. Di Syam, orang itu menyembah patung sebagai sesembahan dan menganggapnya sebagai Tuhan. Amr bin Lu'ay sangat takjub dan ingin di Mekah pun terjadi seperti itu. Maka virus kemusyrikan ini mulai tertular di Mekah. Selanjutnya adalah peristiwa tentang tentara bergajah. Ada seorang penguasa di Yaman bernama Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram ini sudah mengetahui bahwasanya di Ka'bah, di Mekah, itu ada batu yang disucikan yang seluruh orang Arab selalu berziarah setiap tahunnya ke sana. Maka Abraha ini seorang Nasrani ingin menjadikan daerahnya sebagai tempat tujuan peziarah, mendirikan gereja yang diberi nama Al-Qulayus di kota Sana'a di Yaman. Tujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Tetapi keinginan Abraha tidak tercapai karena orang-orang Arab tetap berziarah ke Ka'bah, tidak berziarah ke gereja Al-Qulayus buatan Abraha. Abraha sangat geram pada hal ini. Terlebih ada seorang Arabi, orang Badui dari Arab yang dikatakan meninggalkan kotoran di gereja Al-Qulayus buatan Abraha. Abraha sangat marah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 570 Masehi. Abraha membawa pasukan yang sangat banyak dengan mengendarai gajah, atau dalam bahasa Arabnya adalah fil. Tahun ini disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya Abraha ini
datang dengan pasukan bergajah, mereka tahu bahwasanya kekuatan orang Quraisy tidak akan bisa menandingi kekuatan Raja Abraha. Maka orang-orang Quraisy gentar, bingung, hingga akhirnya orang Quraisy menyerahkan keselamatan Ka'bah kepada pemilik Ka'bah. Siapakah pemilik Ka'bah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah yang sangat terkenang, yaitu bagaimana pemimpin dari Ka'bah sendiri, yaitu Abdul Muthalib, ketika berdialog dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke Mekah, maka Abraha menyita 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Ketika Abdul Muthalib mendatangi Abraha, Abraha menyambut Abdul Muthalib dengan penuh rasa hormat. Hingga Abdul Muthalib mengutarakan tentang maksud dari kedatangan Abdul Muthalib, yaitu untuk mengambil 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Maka seketika itu Abraha menertawakan dan menyepelekan Abdul Muthalib, karena dalam sangkaan Abraha, Abdul Muthalib akan berusaha untuk memperjuangkan Ka'bah. Tapi ternyata Abdul Muthalib meminta 200 ekor untanya saja. Apa jawab Abdul Muthalib ketika Abraha menganggapnya remeh seperti itu? Abdul Muthalib menjawab bahwa unta itu adalah milik Abdul Muthalib, yang Abdul Muthalib akan melindungi unta miliknya. Sedangkan Ka'bah itu memiliki penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki Ka'bah, dan Allah lah yang akan melindunginya. Benar saja, ketika Abdul Muthalib pergi dan Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datanglah rombongan burung yang membawa batu yang sangat panas, dilemparkan kepada tentara-tentara Abraha. Dikatakan setiap batu sudah terdapat nama siapa yang akan dilempar batu tersebut. Abraha pun terlempar batu itu dan hendak dibawa pulang ke Yaman, tapi akhirnya Abraha meninggal dengan mengenaskan. Terkait kisah tersebut dicantumkan atau diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil ayat 1-5. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayaran ababil. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahun di mana Ka'bah
diserang oleh pasukan bergajah disebut dengan Amul Fil. Pada tahun itu adalah tahun dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Nabi Muhammad adalah Abdullah dan Aminah. Abdul Muthalib memiliki 10 putra. Yang terakhir bernama Abdullah. Abdullah adalah anak terakhir dari Abdul Muthalib. Abdullah merupakan anak kesayangan dari Abdul Muthalib yang pernah bersumpah jika memiliki 10 anak, maka akan mengorbankan salah satunya. Dan ketika diundi, selalu nama Abdullah yang keluar dalam undian, hingga 10 kali diundi, tetap nama Abdullah yang keluar. Maka Abdul Muthalib tidak jadi menyembelih Abdullah dan menggantinya setiap 1 kali undian dengan 10 ekor unta. 10 kali undian, 100 ekor unta. Itu yang dijadikan sebagai landasan ketika seseorang membunuh orang lain, maka jika dimaafkan oleh keluarganya, dia tidak dikisos, tapi dia memberikan 100 ekor unta sebagai gantinya. Abdul Muthalib merupakan anak dari Hashim, pemimpin Ka'bah, pemimpin Mekah. Memiliki putra kesayangan, menikah dengan Aminah yang merupakan putri dari Wahab, pemimpin Bani Zuhrah. Abdul Muthalib dan Aminah merupakan keturunan dari suku yang mulia. Abdul Muthalib menikah dengan Aminah. Tidak lama kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia. Yang pada saat itu Aminah sedang mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul lahir, Rasul sudah tidak memiliki ayah, atau sering disebut dengan yatim. Sebelum Nabi dilahirkan, banyak sekali kejadian luar biasa yang terjadi. Seperti runtuhnya gereja di Romawi, seperti padamnya api yang terus-menerus menyala di Persia ketika lahir Nabi Muhammad, api tersebut padam. Ini adalah beberapa kejadian luar biasa. Karena memang langit dan bumi menyambut kedatangan, kelahiran dari makhluk terbaik Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya 570 Masehi. Silsilah Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Muhammad putra Abdul Muthalib, putra Hashim, putra Abdul Manaf, putra Qusay, putra Kilab, putra Murrah, putra Ka'ab, putra Lu'ay, putra Ghalib, putra Fihr, putra Malik, putra Nadr, putra Kinanah, putra Huzaimah, putra Mudrikah, putra Ilyas, putra Mudir, putra Ma'ad, putra Adnan, yang sampai silsilahnya kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Setelah lahir Rasulullah, dibawa oleh kakeknya Abdul Muthalib, dibawa ke dalam Ka'bah, tawaf terlebih dahulu, lalu didoakan oleh Abdul Muthalib dan diberi nama Muhammad. Muhammad sendiri artinya adalah terpuji, yang dipuji. Maka
nama ini adalah nama terbaik yang pada saat itu tidak ada orang Arab yang diberi nama Muhammad, tapi nama Muhammad memang dikenal. Dalam kitab Injil dikatakan bahwasanya nabi yang datang setelah Nabi Isa adalah bernama Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surat As-Saff. Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam adalah Ahmad. Maka banyak yang memberi nama Ahmad. Ketika Nabi akhir zaman yang asli itu lahir, diberilah nama Muhammad. Antara Ahmad dan Muhammad artinya sama. Ahmad artinya terpuji, Muhammad artinya terpuji. Terpujilah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan akhir ini, mari kita membaca sebuah hadis. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Anas bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Bertanya anisati tentang kiamat. Faqala mata sa'atu. Laki-laki tersebut berkata, kapankah kiamat? Qala. Nabi menjawab, wa madza a'dadta laha? Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat itu? Qala la syai'. Aku tidak mempersiapkan apapun. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka para sahabat mengetahui hal itu bahwasanya modal cinta bisa bersama dengan orang yang dicintai. Para sahabat sangat bersukaria karena para sahabat semuanya mencintai Nabi. Dan nanti Nabi pasti di surga, para sahabat yang cinta kepada Nabi akan ikut bersama dengan Nabi, yaitu di surga. Maka tumbuhkanlah rasa cinta kita kepada Nabi, rasa bahagia kita, kecintaan kita kepada Nabi, kepada ajaran-ajarannya, kepada agamanya. Sehingga ketika kita cinta kepada Nabi, kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kita mencintai Nabi, maka kita akan masuk ke dalam surga. Terus tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Nabi, kepada ajarannya. Terus belajar agama, terus belajar ilmu-ilmu syariat, begitu juga dengan ilmu umum. Kita unggulkan Islam menjadi ya'lu wa la yu'la alaih. Islam mulia, luhur, wa la yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih mulia, lebih luhur dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita menjadi generasi yang cinta pada Rasulullah dan menjadikan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sekian untuk video kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita semakin cinta kepada Nabi, dan kecintaan itu menjadikan kita bisa membersamai Nabi besok di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.